Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Panduan Hidup dengan NLP dengan saya Karin. Nah, teman-teman pasti pernah merasakan ada masalah, tapi tidak tahu akar masalahnya itu apa. Jadi malah kita nyari-nyari malah nggak ketemu akar masalah, nggak nemuin solusinya. Nah, kali ini kita akan bahas itu ya, tapi sebelumnya kita simak yang berikut ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ya, sebelum kita tanya-tanya, kita sapa Coach Arif dulu ya. Halo Coach. Halo Karin. Ya, sudah sehat Coach? Mudah-mudahan ini rekaman yang kedua ya. Iya. Dipaksa untuk rekaman. Karena banyak yang harus kita yang kita harus bahas. Iya, Yes, betul. Ini kali ini kita kan ada kayak misalkan aku nih Coach. Yap. Punya suatu masalah. Ya. Tapi kita tuh tidak mencari solusinya, tapi mencari akar masalah itu apa. Tapi semakin mencari, kita semakin bingung, Coach. Betul. Nah, itu caranya gimana ya, Coach? Nah, pertanyaan menarik. Ada dua sudut sih. Ada dua sudut pandang. Kalau kita bahas dari sudut ilmu psikologi secara umum, memang setiap problem idealnya ditemukan akar masalah. Ditemukan akar masalah atau root cause bahasanya ya. Jadi temukan akar masalah, apa penyebab dari problem itu. Karena dipercaya dari aliran itu, atau yang disebut namanya psikoanalisa, dipercaya ketika kita temukan akar masalah, maka problem akan lebih mudah cepat di reframing. Jadi kalau dari video-video sebelumnya, ada reframing, ketemu akar masalah, kita bisa mereframing akar masalahnya, jadi lebih gampang untuk jadi lebih positif. Itu dari satu sudut pandang, psikoanalisa. Tapi ada satu sudut pandang lagi dari ilmu psikologi juga, dari sudut pandang cognitive behavior atau positive psychology, atau juga bisa kita sebut dari NLP, Neuro Linguistic Programming. Nah, kalau dari sudut NLP atau dari sudut positive psychology atau dari sudut CBT atau REBT, Rational Emotional Behavior Therapy, mereka tidak fokus mengenai menemukan akar masalah, tapi fokusnya adalah untuk menemukan bagaimana supaya menemukan sebuah solusi hingga perilaku itu berubah. Saya ambil contoh sederhana kayak gini. Misalkan contoh, kenapa ketika kita, contoh-contoh ya, kita ketemu anjing deh, kita gampang ya, paling gampang ya, pernah digigit anjing misalnya. Ketemu anjing, kenapa kita jadi takut? Kalau dari sudut psikoanalisa, ya, dari sudut itu dia atau pakai sudut psikoanalisa atau pakai teknik hipnoterapi atau pakai teknik resource therapy, kebetulan saya lesson trainernya juga, lesson master trainer. Jadi kita harus menemukan apa penyebab pertama kali kita yang menyebabkan kita takut. Padahal mungkin kita udah lupa. Nah, kita harus temukan kejadian pertama kali yang ketika kita digigit sama anjing yang membuat kita takut. Itu cerita yang pertama. Tetapi dari sudut yang lain, dari sudut NLP atau dari sudut RBT atau CBT atau teknik coaching sekalipun, tidak. Yang paling penting adalah ketika kamu ketemu anjing, kamu baik-baik aja. Kamu nggak takut, kamu nggak teriak, kamu santai. Nah, dua-duanya sama penting. Dua-duanya sama penting. Tergantung dari sudut mana nih yang mau dibahas. Nah, tapi kalau Karin mau menanyakan kepada saya, Coach, gimana cara menemukan akar masalah? Saya cuma bilang bahwa menemukan akar masalah tidak semudah itu karena harus menggunakan teknik ya dengan teknik hipnosis. Jadi harus di hipnosis atau resource therapy, kita harus melakukan regresi untuk menemukan akar masalah dari sebuah problem. Dan teknik itu tidak mudah dilakukan. Ya buat saya mudah melakukannya, tetapi ketika kalau saya sharingkan di sini percuma karena orang nggak bisa melakukannya dengan mudah. Tapi pada intinya adalah kita menemukan. Kalau dari teknik psikologi, kadang-kadang tekniknya unik, Karin. Teknik uniknya kayak gini nih. Dia misalkan melihat satu gambar ya. Melihat satu gambar aja, Karin. Dia kalau melihat satu gambar, dia membayangkan gambar itu artinya apa. Gambarnya nggak jelas, itu gambarnya cuma gambar hitam sama putih. Nanti orang bisa ngomong. Oh, itu gambar ada seorang ayah lagi memperkosa anaknya. Bisa aja kayak begitu. Padahal gambarnya nggak ada artinya tuh. Itu cuma gambar hitam dan putih. Tetapi mereka bisa menceritakan berdasarkan asumsi atau persepsi mereka. Memang itu ada satu cara. Ada juga yang pakai metode gambar. Gambar itu adalah suruh gambar ayah
gambar ibu, sama gambar rumah, sama gambar pohon. Atau gambar dirinya, gambar dirinya, ada gambar rumah, ada gambar pohon. Itu juga bisa, Karin. Jadi dideteksi, dicoba ditemukan apa penyebab kurang lebihnya. Dan tekniknya memang nggak mudah. Memang ada satu teknik lagi juga pakai kartu. Teknik kartu itu salah satunya adalah point of view. Jadi point of view ketika ada problem, dia melihat sebuah kartu, dia bisa menceritakan dari gambar satu kartu itu. Dia menceritakan gambar itu. Tapi apakah itu pasti menemukan akar masalah? Belum. Yang paling cepat memang menemukan akar masalah, menurut saya adalah teknik hipnoterapi atau teknik resource therapy. Itu yang benar-benar langsung ketemu problem, akar masalah, penyebabnya apa, baru bisa dibuka gambarannya. Nah, sedangkan kalau kita mau melakukan penyembuhan pada diri kita atau kita bilang healing, sebenarnya menurut saya teknik NLP atau teknik CBT jauh lebih efektif sih. Karena kita nggak perlu tahu menemukan akar masalah, tinggal bagaimana menghadapi itu. Cara menghadapinya supaya kita baik-baik aja. Jadi ketika menghadapi ada orang ini misalkan dengar suara ambulan, ketakutan. Nah, gimana caranya kita membuat dia mendengarkan suara ambulan dan dia baik-baik aja? Itu teknik jauh lebih gampang. Gitu. Nah, kalau Karin nanya, Coach tekniknya gimana? Teknik sederhana banget. Tekniknya cuman hanya, misalkan contoh ya, kalau dia trauma terhadap sesuatu, kita cuman meliskan, jadi ditulis, dari yang paling takut sampai kurang paling takut. Nah, tugas kita adalah, yang di bagian yang kurang paling takut, itu harus apa ya, misalkan contoh, takut anjing nih, digigit. Terus yang kurang paling takut adalah dia melihat boneka anjing. Nah, dia dengan melihat boneka anjing, misalkan dia sebelumnya agak-agak bergidik-gidik gitu ya, dia sampai tenang. Itu satu tahap dulu. Caranya gimana? Dia munculin boneka anjingnya, terus kemudian diumpetin, dibolak-balik, sampai dia feel okay. Kalau dia feel okay, berarti udah beres. Nah, pelan-pelan naikin ke level berikutnya. Memang kalau pakai teknik terapi NLP, cepet banget sih. Kita akan melakukannya cepet banget tuh prosesnya. Jadi, kita bisa menggunakan kombinasi antara teknik anchor, jadi orangnya di anchor, kemudian nanti kalau dia muncul ketakutan, di anchor lagi muncul. Itu juga bisa. Nah, kayak gitu, Karin. Kalau itu kan untuk sebuah ketakutan gitu ya? Betul, ketakutan. Kalau misalkan itu problemnya dengan sekitar kita gitu gimana, Coach? Contoh. Contohnya misalkan dengan keluarga nih, kita problem, tapi kita nggak tahu akar masalah dari itu. Oke, misalkan saya punya problem misalkan dengan kakak. Kenapa kita ribut sama dia? Kita nggak tahu apa penyebabnya. Tanya, nggak ada rumusnya, cuma tanya kepada kakak kita, tanya kepada orang yang mempunyai masalah itu. Jadi kalau kita bisa tanya sama dia, apa sih akar masalah, apa sih penyebabnya? Tapi gini, Karin, mungkin ada beberapa orang mengalami kesulitan untuk bertanya. Saya mempercayai setiap problem manusia itu cuma rumusnya 2 sih, Karin. Problem itu manusia biasanya kalau nggak problem karena dia tidak memaafkan, atau problemnya adalah dia merasa tidak dicintai atau kurang dicintai. Problem cuma 2. Jadi saya ambil contoh, saya pernah menghadapi satu kasus seorang anak itu dia bisa muntah dimanapun, tapi lucunya dia pernah dibawa ke Singapura, diperiksa, nggak ada apa-apa, nggak ada problem, tidak ada problem kesehatan sama sekali. Tetapi menariknya ketika dia menghadapi situasi tertentu, dia bisa muntah. Satu. Yang kedua, saya pernah menemukan si anak ini di sekolah itu bisa ngikutin gurunya pergi kemanapun. Jadi kalau gurunya jalan, dia di belakang gurunya tuh. Jadi anak ini dianggap anak yang kacau. Pelajarannya berantakan. Kemudian saya nggak sengaja, saya ngobrol sama mamanya, saya tanya gini, saya nggak tahu kenapa ya, karena mungkin karena saya biasa melakukan coaching, counseling, dan sebagainya, saya punya feeling kayaknya dia pernah punya problem di kandungan. Wah, hebat ya, saya bisa ngomong gitu ya. Walaupun sebenarnya tebak-tebakan aja. Saya cuma bilang, pernah ada problem ya di kandungan? Ih, kok Coach Arif tahu? Nggak tahu, feeling aja. Dia cerita, iya, dia mau digugurin. Jadi dia saya lupa anak berapa ya, anak kedua kayaknya sih. Jadi anak pertama, terus dia anak kedua, anak ketiga kayaknya otis kalau nggak salah. Jadi kayaknya anak kedua ini nggak sempat diperhatikan. Nah, terus karena mau digugurin, saya cuma bilang sama mamanya, ibu harus ngomong minta maaf, sama ibu harus ngomong bahwa ibu mencintai dia selama-lamanya. Apapun kondisi dia cinta. Tahu nggak apa yang ngomongin? Nggak mau. Saya nggak mau. Coach Arif gila. Lah, kan anak itu nggak tahu kalau anak itu bahwa dia pernah mau digugurin. I know,
Tapi kalian nggak ada salahnya untuk berbicara. Iya. Dan tahu apa yang terjadi? Dia bicara loh akhirnya sama anaknya. Ketika dia bicara, tau nggak anaknya? Nangis loh, langsung peluk mamanya. Dan sejak saat itu, anak itu sembuh total. Dan anak itu akhirnya dia jadi juara Olimpiade Matematik. Hebat nggak? Jadi hanya rumusnya cuma 2 Karin. Memaafkan sama memberikan cinta. Udah. Problem cuma itu. Biasanya setiap problem biasanya itu sih. Jadi tinggal wah, Karin langsung berpikir dia, oh iya sih. Saya kadang diem gitu kan, Coach. Jadi gue salah apa? Tapi kalau mau ngajak ngobrol juga males. Nah, itu yang terjadi. Gitu sih, Coach. Jadi ya udah, ntar juga ngobrol sendiri. Jadi nggak mau memulai sesuatu yang... Ya, balik lagi. Sebenarnya gini ya, kalau kita kesel sama seseorang, pertanyaan yang menarik adalah perlu nggak kita baikan sama dia? Kalau seandainya nggak perlu, ya sudah, nggak usah dipusingin. Tapi seandainya merasa itu perlu, ya berarti kita harus melakukan. Kalau nggak perlu, ya buat apa? Iya. Ya sama aja kayak gini, Karin. Ada orang yang menyakiti lu. Oke. Ketika dia menyakiti lu, tugas kamu cuma satu. Tugas kamu cuma memaafkan dia. Orang itu nggak perlu tahu. Kalau dia sudah dimaafkan, nggak perlu tahu. Tetapi kamu sudah memaafkan, mengucap, bahkan kamu berdoa untuk memaafkan dia. Kenapa? Karena ketika kamu memaafkan, problem hidupmu akan hilang. Karena ada 5 problem kehidupan manusia. Wah, ini dalam nih. Wah, ini Karin cakti nih pertanyaannya, cakep-cakep semua nih ya. Yang pertama, Karin, orang yang punya problem dari perut ke atas kepala. Itu disebut namanya crying syndrome. Semua sakit tubuh kita yang dari perut ke atas kepala itu karena kita mau menangis tapi kita tahan. Jadi kita tahan. Jadi bisa asma, bisa macam-macam tuh, Karin. Crying syndrome. Yang kedua, sakit bahu. Sakit bahunya bukan salah bantal ya. Jadi misalkan contoh Karin gini. Karin disuruh membiayai misalkan kakak. Disuruh membiayai kakak. Padahal si kakak itu tidak bekerja, tidak usaha mencari. Dan Karin merasa beban. Maka sakit akan di bahu. Ya, 2. 3 adalah sakit di tangan. Itu yang disebut namanya reaching syndrome. Tadi responsibility syndrome. Jadi crying, responsibility, reaching. Reaching itu artinya gini, Karin punya impian, tapi impiannya nggak tercapai. Kenapa? Karena mungkin Karin ketika pacaran, menikah, suami Karin meminta Karin untuk melakukan sesuatu, untuk mensupport si suami, si istri nggak dapat impiannya. Maka sakitnya akan di tangan. Berikut, 3 ya, 4. Paha ke ujung kaki. Itu bisa macam-macam, bisa pincang, bisa macam-macam. Itu artinya apa? Dia mau kabur dari kenyataan tapi nggak bisa. Dia harus ketemu, dia harus ngadepin itu. Dulu saya punya alumni loh, kakinya jinjit sebelah. Tapi ketika di terapi sembuh, kaki normal loh. Karena dia nggak kayak berarti gimana? Lu mau kabur nih, Karin? Iya. Nggak bisa, lu harus hadapi itu keluarga lu gitu loh. Iya. Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana, gitu kan? Gue maunya lari, tapi kan nggak bisa. Nah, yang terakhir 5 ya, adalah alat kelamin dan kandungan. Itu adalah guilty syndrome atau sindrom rasa bersalah. Oh, yang tadi namanya flight ya, sorry, kaki flight. Guilty syndrome atau sexual frustration. Sexual frustration maksudnya gini. Ada seorang wanita menikah, ketika suaminya mau melakukan hubungan sama istrinya nggak bisa tembus. Nempel. Itu kalau dibuat di beberapa orang mengatakan itu frigid, bisa mengatakan itu vaginismus. Vaginismus tuh kayak nempel gitu, Karin, nggak bisa tembus aja. Nah, kalau saya mengatakan itu ada 2 kemungkinannya. Tadi guilty atau sexual frustration. Sexual frustration kayak gini. Jadi orang tua didik atau guru agama mendidik bahwa melakukan hubungan seksual itu dosa. Tetapi itu dibawa sampai kecil, sampai gede, walaupun udah menikah. Makanya ketika kita ngomong sebagai pemuka agama atau orang tua yang punya otoritas, kita ketika ngomong melakukan hubungan seksual itu dosa kalau tidak menikah. Iya. Nah, kan clear ya kalimatnya. Jadi ketika menikah itu wajib. Nah, itu anak tidak akan ada problem tuh, tidak akan ada vaginismus. Nah, atau bisa juga korban pelecehan seksual atau korban perkosaan bisa saja seperti itu. Walaupun sudah menikah dengan suami, bisa saja itu terjadi. Guilty itu rasa bersalah.
Rasa bersalah tidak berkaitan dengan soal seksual. Misalnya contoh, dia bersalah sama seseorang, maka gangguan sakitnya dari itu. Kalau Karin memperhatikan, ada satu artis terkenal yang baru kena beberapa waktu lalu kena kanker di ovarium. Ayo, ovarium berarti di mana? Di sini bukan? Kandungan. Iya. Berarti sakit Iya. apa? Rasa bersalah? Iya. Mau tahu kenapa? Kenapa, Coach? Setahu saya, Hah? dia menikahi suami orang. Oh, ngerebut gitu ya? Nggak bisa kita ngomong itu, nanti Iya. salah, kita salah ngomong itu ya, kita salah. Tetapi maksud yang kita ngomongin dalam hal ini adalah, itu yang terjadi kalau kita bicara mengenai five body syndrome. Jadi makanya ketika Karin ada orang salah sama Karin, ya maafin aja, tapi orang itu nggak perlu tahu kok. Ya Karin habis itu nggak mau ngomong, ya terserah Karin, itu urusan Karin, tapi tidak ada rasa kebencian. Karena kebencian itulah, kemarahan itulah yang menyebabkan tubuh kita akan jadi sakit. Itu gambarannya Karin. Wah, sangat banyak ilmu ya untuk sesi ini ya. Kayaknya sih udah cukup sih Coach untuk Oke. topik kali ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin aja yang dibahas ini harus dikupas lagi kan. Jadi teman-teman bisa komentar ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saya Karin. Dan saya Coach Antonia Syarif dari Panduan Hidup dengan NLP dan NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa, bye-bye.